Hi everyone, meet me again with Leslie Opus Pitasari. And now we will learn about the world of poetry, a journey through language and emotions. With the formula LCFS, there are lisan remeh, cute cookie soso, flash heaven, and sampah. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Leslie Opus Pitasari. Kali ini kita akan belajar tentang seni berpuisi dengan judul The World of Poetry. Perjalanan melalui bahasa dan emosi. Miss Leslie sudah siapkan rumus yang pasti seperti biasa akan bantu Anda semua supaya lebih mudah hafal. Rumusnya yaitu lisan remeh, cute cookie soso, flash heaven, dan sampah. Ada apa di kata-kata tersebut? Nanti kita bahas bersama. Yang pasti di bahasan kali ini Miss Leslie akan mengajak Anda semua untuk memasuki dunia puisi, di mana kita bisa melakukan perjalanan untuk memahami bagaimana bahasa dapat digunakan secara kreatif untuk mengekspresikan berbagai emosi. Puisi adalah cara unik untuk melihat dan merasakan dunia, menggunakan kata-kata yang dipilih dengan berhati-hati untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan indah. Sudah siap semuanya? Mari kita simak bersama dan mari kita belajar bersama. Baik, di bahasan yang pertama pastinya tentang understanding and writing poetry. Ada learning objective. Learning objective artinya tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini. The first general objective, students can understand, analyze, and create poetry. Artinya, para siswa diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan menciptakan puisi. Tujuan umum dari pembelajaran ini yang pasti siswanya diharapkan dapat melakukan hal tersebut. Lalu ada specific objectives, identify characteristics of poetry, recognize different types of poetry, and develop creativity in writing poetry. Di bagian nomor 2 ini, pastinya para siswa diharapkan dapat mendapat pembelajaran agar siswa dapat mengenali ciri-ciri puisi, mengidentifikasi berbagai jenis puisi, dan mengembangkan kreativitas dalam menulis puisi. Berikutnya ada daily life objectives, artinya apa sih tujuan membuat puisi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu enhancing language skills, emotions, and experiences, increasing empathy, stimulating imagination, creativity, appreciating art culture, entertaining, inspiring. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tujuan dan membuat puisi atau berpuisi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan bahasa, emosi, dan pengalaman peserta didik, meningkatkan empati mereka, merangsang imajinasi dan kreativitas, menghargai seni dan kebudayaan, serta memberikan hiburan dan inspirasi. Dengan cara ini Anda semua akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan dari pembelajaran puisi dan bagaimana hal tersebut dapat membantu Anda semua dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita perlu memahami apa sih perbedaan poem, poetry, dan poet. Mungkin Anda semua pernah mendengar dan kayaknya sama aja, apalagi untuk poem dan poetry. Semua diartikan dengan kata puisi, padahal semua ada bedanya. Oke, let's check. The first, poem. Nah, poem is a literary composition typically written in verse that employs various aesthetic and rhythmic qualities of language, often focusing on emotions, ideas, and experiences. Jadi si poem ini adalah artinya puisi, dan artinya adalah sebuah komposisi sastra yang umumnya ditulis dalam bentuk bait-bait yang memanfaatkan berbagai kualitas estetika dan ritmis bahasa. Seringkali berfokus pada emosi, gagasan, atau pengalaman. Puisi ini menggunakan kata-kata dengan cara yang khusus untuk menggambarkan perasaan, pemikiran, atau pengalaman dengan cara yang indah dan bermusik. Bermusik itu maksudnya berirama. Okay, the second, poetry. Apa sih poetry? Nah, poetry is the art or craft of writing for poems or a literary work in which especially intensity is given to the expression of feelings and ideas by the use of distinctive style and rhythm. Jadi nomor 2 ini, puisi adalah seni atau keterampilan menulis puisi atau karya sastra di mana intensitas khusus diberikan pada ekspresi perasaan dan gagasan dengan menggunakan gaya dan ritme yang khas. Artinya
Penulis menggunakan kata-kata dengan cara yang khusus untuk mengekspresikan perasaan yang kuat dan bermakna. Poetry ini adalah seni dalam menulis puisi. Jadi kalau poem itu adalah karyanya, kalau poetry adalah seninya. Nah, the third one is poet. Nah, poet itu apa? Is a person who writes poems typically characterized by imagination, creativity, and a mastery of language. Si poet ini artinya penyair. Nah, penyair adalah seorang yang menulis puisi, biasanya ditandai dengan imajinasi, kreativitas, dan penguasaan bahasa. Penyair ini memiliki kemampuan khusus untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan dengan kata-kata, seringkali dengan cara yang indah dan kreatif. Mereka adalah para seniman bahasa. Jadi singkatnya, kalau poetry itu seni menulis puisi, poem itu karya puisinya, dan poet itu adalah penyairnya. Semoga dengan penjelasan ini tidak bingung lagi ya. Generic structure of poetry. Miss akan bantu semuanya supaya lebih mudah hafal, yaitu dengan singkatan lisan remeh. Nah, ada apa di lisan remeh? Nanti kita simak bersama. Apa sih generic structure? Generic structure itu adalah kerangka karangan. Setiap karangan itu bukan hanya teks panjang ya, puisi juga termasuk di dalamnya. Setiap karangan atau teks itu harus ada kerangkanya supaya semuanya terarah, supaya teksnya berwujud sesuai yang diinginkan. Seperti naratif kan teksnya berbeda kerangkanya. Nah, poetry juga sama. Ada apa aja yang harus ada di poetry? Pertama, nya adalah line. Line is a single row of words in a poem, atau the basic unit of a poem structure. Jadi line itu adalah baris. Puisi itu harus ada barisnya. Cirinya ada barisnya. Baris adalah satu baris kata-kata dalam sebuah puisi, dan ini adalah unit dasar dari struktur puisi. Contohnya, salah satu line dari Shakespeare Sonnet 18, "Shall I compare thee to a summer's day?" Katanya begitu. Oke. Masih di lisan remeh. Nah, yang kedua adalah sun. Sun itu dari stanza. Stanza is a grouped set of lines within a poem, often set up by a blank line, function similarly to a paragraph in prose. Yang kedua adalah stanza. Jadi stanza itu kalau di bahasa Indonesia adalah bait, sekelompok baris dalam sebuah puisi, seringkali dibatasi oleh baris kosong. Fungsinya mirip dengan paragraf dalam prosa. Jadi istilah bahasa Indonesianya bait, di bahasa Inggrisnya stanza. Ini adalah sekelompok baris-baris, dan satu baris dengan satu bait puisi atau satu stanza menuju ke stanza yang lainnya di langkah satu biasanya, atau ada baris kosongnya. Contoh stanza seperti ini. Ini adalah first stanza dari The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one travel long I stood. Itu adalah salah satu stanzanya. Si stanza ini ada banyak, ada 7 jenis stanza. Jadi stanza maksudnya dalam satu bait itu ada beberapa baris, dan ada yang barisnya berbeda-beda jumlahnya. Miss bantu juga supaya lebih mudah hafal, disingkat dengan Cute Cookie Soso. Cute Cookie Soso. Ada 7 semuanya, yaitu the first one is couplet. Nah, couplet ini berisi 2 baris, contohnya William Shakespeare's Macbeth. Terus yang kedua tercet atau triplet, ini berisi 3 baris, contohnya Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner. The third is quatrain. Nah, quatrain itu ada 4 baris, contohnya from Carlsenberg's Folk. Number 4-nya ada contain or quintet, itu berisi 5 baris, contohnya from Edgar Allan's Poe's Leonard. Number 5 ada sat-sat, berisi 6 baris, satu baitnya berisi 6 baris, contohnya from Robert Frost, Stopping by Woods on Snowy Evening.
The sixth ada namanya octaves, berisi 8 baris. Contohnya The New Colossus by Emma Lazarus. The last one ada sonnet, ini berisi 14 baris. Contohnya Sonnet 18 by William Shakespeare. Nah, sonnet ini isinya octaves dan set-set. Octaves itu yang 8, set-set itu yang 6. Jadi gabungan dari octave dan set-set. Intinya adalah ada yang 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, lalu loncat ke 8 baris, lalu loncat ke 14 baris. Supaya mudah diingat, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14. Ingat ya, kayak nomor telepon 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14. Singkatannya Cute Cookie Soso Couplet Set Quatrain Contain Set Octave Sonnet. Masih terusan lisan remeh, re-nya ada apa? Re-nya ada rhyme. Jadi generic structure poetry itu harus ada rhyme-nya. Nah, rhyme itu apa? Is the matching of sounds at the end of lines, typically at the end of words. Rhyme itu artinya kesesuaian suara di akhir baris, biasanya pada kata-kata terakhir, jadi ujung-ujungnya. Contohnya The Road Not Taken by Robert Frost. Bisa dilihat ada yang warna-warna biru, ada yang warna-warna coklat. Nah, itu yang menunjukkan ujung yang sama. Contohnya seperti ini. Towards the perch in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one travel long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Jadi yang sama di ujungnya ada wood, stood, could, lalu yang sama lagi ada both sama undergrowth. Supaya indah, jadi ujungnya dibuat harus sama. Yang berikutnya yang terakhir di lisan remeh, mehnya adalah me-nya dulu, me-nya meter. Nah, meter ini is the structure pattern of stressed and unstressed syllables in a line of poetry, often defined by the type and number of feet. Jadi nomor 4 ini, meter atau metrum adalah pola terstruktur dari suku kata yang ditekan dan tidak ditekan dalam sebuah baris puisi, sering didefinisikan oleh jenis dan jumlah kaki. Jadi kalau baca biasa itu tidak perlu ada yang ditekan, ada yang dilembutkan, tapi kalau puisi itu bedanya ada yang ditekan dan ada yang dilembutkan. Nah, supaya jadi lebih indah enak didengarnya. Contohnya seperti ini, kalau kita baca biasa akan jadi seperti ini. If music be the food of love, play on. Tapi kalau di puisi akan ada yang ditekannya. Contohnya begini. If music be the food of love, play on. Nah, ini adalah salah satu iambic pentameter line from Shakespeare's Twelfth Night. The last one ada H. Tadi me, sekarang H. H-nya adalah rhythm atau rhythm, bacanya rhythm. Is the overall flow of the poem created by the combination of meter, rhyme, and the natural cadence of word. Jadi rhythm ini adalah aliran keseluruhan puisi yang diciptakan oleh kombinasi metrum atau meter, rima, dan irama alami kata-kata. Contohnya, salah satu baris dari The Tiger by William Blake illustrating rhythmic repetition. Tiger, tiger, burning bright. Nah, tiger, tiger, burning bright. Tidak baca secara datar, tidak seperti ini tiger, tiger, burning bright. Tapi lebih diindahkan. Tiger, tiger, burning bright. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita ke types of poetry. Ada 8 jenis poetry yang diangkat. Singkatannya adalah Flash Heaven. F pertama ada free verse. Free verse itu adalah puisi bebas, tidak terikat rima. Nomor 2 ada limerick. Limerick itu adalah humorous, puisi humor, puisi jenaka. Ujung rimanya ada A, B, B, A. Berisi 5 baris. The third is elegy. Elegy itu expressing mourning, no fixed rhymes, same. Elegy itu adalah puisi kesedihan tanpa skema rima pastinya. Lalu ada number 4, ada sonnet. Sonnet itu 14 baris seperti yang tadi pernah dibahas. Rima ujungnya terikat, ada A, B, C, D, C, D, D, E, F, G, G. Lalu nomor 5 ada haiku.
IQ ini berisi 3 baris, ada 17 silabel, 575, dan biasanya tentang alam. Number 6 ada ballad. Ini tells dramatic story of love that are adventure often to be sung using rhyme A, B, or A, B, C, B. Jadi si ballad ini menceritakan cerita yang dramatis, kisah dramatis tentang cinta, kematian, atau petualangan, dan biasanya seringnya dinyanyikan. Next ada epic. Epic ini cerita panjang tentang pahlawan. Number 8, the last one, ada narrative. Naratif ini adalah puisi yang bercerita tentang suatu kejadian. Jadi suatu kejadian bisa diceritakan dalam bentuk puisi. Jadi semuanya jadi lebih indah. Ingat ya, ada flash haven. Tadi kita sudah punya singkatan lisan remeh, terus cute cookie soso. Nah sekarang ada flash haven. Semoga dengan singkatan-singkatan ini kalian jadi lebih mudah untuk mengingat. Oke, sekarang kita ke language features in poetry. Ada apa aja sih language features-nya? The first, using multiple adjective or adverbs. Ada penggunaan kata sifat atau kata keterangan berganda. Example, the air was filled with sharp needle-like eyes. The wind quietly and slowly raised a wave. The second one, using of rhyme, rhythm, creating patterns to repeated stress or vowel sounds in poetry. Ada penggunaan ritme. Next, ada using of unusual or specialized words. Penggunaan kata-kata yang tidak biasa atau khusus. Number 4, using figurative language. Penggunaan bahasa kiasan. Number 5, using of direct and indirect speech. Penggunaan ucapan langsung dan tidak langsung. Number 6, using of positive, negative, and imperative. Menggunakan kata-kata positif, negatif, dan imperatif. Number 7, using rhetorical questions. Menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang sebetulnya kita tahu jawabannya, tapi diucapkan. Contohnya misalnya, apa yang terjadi saat hatimu hancur? Rasa sakit dan air mata pastinya. Number 8, using of first and second person pronouns. Jadi penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua. Next, penggunaan symbolism, using symbolism to represent emotion or beliefs. For example, hati untuk cinta, burung merpati dengan zaitun untuk perdamaian, dan seterusnya. The last one, using of opposite words with close meaning. Contohnya, the sun warms on a bitterly cold day. Penggunaan kata-kata berlawanan dengan makna yang dekat. Sekarang kita ke bagian figurative languages of poetry. Tadi sudah dibahas sekilas di language features bahwa ciri kebahasaan dari berpuisi itu adanya bahasa kiasan. Bahasa kiasan di bahasa Indonesia juga ada, mungkin pernah dengar metafora, personifikasi, dan seterusnya. Nah, di bahasa Inggris juga ada. Nah, Miss pilihkan beberapa yang sering dipakai, yang sering muncul, ada 5. Lalu disingkatnya supaya mudah dihafal, disingkatnya sampah. Ada apa saja di sampah? The first one ada simile. Simile itu an image which compares two things using like or as. Jadi, membandingkan dua hal memakai kata like atau as. Like itu seperti, as juga seperti. Contohnya, her voice is like calming lullaby. Suaranya seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Berarti saking merdunya, jadi pengen tidur. Yang kedua, life is like a road. Hidup itu seperti jalan. Pastinya karena akan panjang, makanya hidupnya seperti jalan. Berikutnya, the city at night look like a sea of twinkling stars. Kehidupan malam yang kerlap-kelip disamakan atau disepertikan bintang di langit yang berkelap-kelip. Intinya adalah simile itu sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih hidup dan mudah dibayangkan dengan menghubungkan pada sesuatu yang sudah dikenal atau dapat dibayangkan oleh pembaca. Supaya lebih indah, intinya supaya lebih indah. Nomor 2, alliteration is a literary device that repeats
a speech sounds in a sequence of words that are close to each other. Alliteration typically uses consonant sounds at the beginning of word to give stress to its syllables. Alliteration itu adalah alat sastra yang mengulang bunyi ucapan pada awal kata dalam sebuah rangkaian kata yang dekat satu sama lain. Biasanya menggunakan bunyi konsonan untuk memberikan penekanan pada suku kata tersebut. Contohnya, Trukti, citas, tris, trip, fris, flis, view, while tris, flis, view, friji, briji, blue. Nah, jadi kata-katanya jadi lucu ya kedengarannya. Ada i yang artinya melalui 3 pohon keju 3 kutu bebas terbang. Lalu saat kutu-kutu ini terbang, angin dingin berhembus. Tujuannya bagaimana alliteration ini menciptakan ritme dan melodi dalam kalimat, membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. The third is metaphor. Metaphor ini an image which compares two things without using like or as. Simile juga membandingkan, tapi bedanya dengan metaphor juga membandingkan tapi tanpa memakai kata like atau as. For example, pokoknya ingat ya, kalau nggak pakai like atau as berarti dia metaphor. Kalau ada like atau as berarti simile. Metaphor ini contohnya the fireworks were sparkling flowers exploding in the night sky. Tidak ada yang dibandingkan dari fireworks. Fireworks itu lebih dikasih tahu fireworks itu seperti apa, tanpa membandingkan dengan yang lain. Ini contohnya, kembang api adalah bunga yang berkilauan di langit malam. Tidak ada yang dibandingkan, hanya ngomongin si fireworknya sendiri. Lalu ada life is a road. Hidup adalah jalan. Hidup adalah jalan. Kalau tadi hidup seperti jalan, kalau ini yang sebenarnya hidup adalah jalan. Lalu the world is just a stage. Dunia hanyalah sebuah panggung. Jadi memang yang sebenarnya. Lalu ada she is an angel without wing. Dia adalah malaikat tanpa sayap. Lalu ada time is money. Waktu adalah uang. Ingat bedanya sekali lagi, kalau metaphor tidak memakai kata like dan as. Kalau simile memakai kata like dan as. Lalu number 4, personification. Nah, personification ini adalah an image which gives human qualities to non-human things such as raindrops dance on the pavement. The flowers nodded their heads in agreement. Nah, kita lihat artinya. Si personification ini adalah alat sastra yang memberikan sifat atau kualitas manusia pada benda mati atau non-manusia. Jadi si benda mati seperti manusiakan, memakai tingkah laku manusia, gitu. Jadi seperti hidup. Contohnya raindrops dance on the pavement. Tetesan hujan menari di atas trotoar. Tetesan hujan itu benda mati, tapi dia seolah-olah bisa menari, hidup. Saking bergeraknya, saking seperti orang-orang menari, saking lincahnya. Lalu the flowers nodded their heads in agreement. Bunga-bunga menganggukkan kepala mereka seolah setuju. Nah, bunga-bunga itu kadang bergoyang-goyang, katanya seperti menganggukkan kepala, jadi seolah-olah seperti pekerjaan manusia menganggukkan kepala. Lalu the wind whispered through the trees. Angin berbisik melalui pepohonan. Si angin ini seolah-olah dia bisa berbisik melalui pepohonan seperti yang dilakukan manusia. Personifikasi ini menunjukkan atau membuat benda mati atau konsep abstrak terasa hidup dan mampu melakukan tindakan seperti manusia sehingga cerita atau puisi menjadi lebih menarik dan reliable. Berikutnya hiperbole. Hiperbole ini deliberate exaggerations. Hiperbole ini yang dilebih-lebihkan. Bentuk kiasan yang menggunakan penggambaran yang sangat berlebihan untuk menekankan suatu poin atau efek dramatis agar terlihat lebih indah dan betapa intens perasaan seseorang. Contohnya, I have 1,000 things to do next week. Saya punya 1,000 hal yang harus saya lakukan minggu depan. Sebetulnya mungkin hanya beberapa, tapi artinya maksudnya saking sibuknya sampai seperti thousand, sampai seperti ribuan. Contoh lainnya, he's running faster than the speed of light.
Dia berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kebayang cahaya itu secepat apa? Ngedip juga cahaya sudah sampai. Dia berlari secepat itu, padahal mah tidak secepat itu juga gitu, tapi saking cepatnya. Seperti itu, mudah-mudahan dari sampah ini bisa ada gambaran seperti apa sih figurative language dan apa aja. Sekali lagi ada simile, alliteration, metaphor, personification, sama hyperbole. Okay, now examples and analyze the poem. Kita akan belajar menganalisis puisi. Di sini ada salah satu contoh puisi yang berjudul Nothing Gold Can Stay by Robert Frost. Nature's first green is gold, her hardest hue to hold. Her early lapse a flower, but only so an hour. Then lapse subsides to live, so Eden sang to grip. So down goes down today, nothing gold can stay. Nah, kita analisis puisinya, bisa dilihat ada yang di garis-garis, ada yang di kurung kurawal, ada yang di tanda merah. Tanda merah itu yang pakai garis itu adalah baris atau line. Nah, kalau yang pakai kurung kurawal ada 4 baris, itu namanya stanza itu seperti itu. Nah, kalau yang ujung-ujung itu namanya rhyme. Nah, kita lihat ya. In the poem we can distinguish lines and stanza. Kita bisa membedakan line sama stanzanya. Lalu barisnya terdiri dari 8 baris, bisa dihitung ya. Nature's itu baris pertama, her hardest baris kedua, her early baris ketiga, keempatnya but, 5-nya then, 6-nya so Eden, terus 7-nya so down, 8-nya nothing gold. Terus stanzanya made up by 2 stanza. Stanzanya yang nature, her but itu stanza pertama, lalu then so nothing itu stanza kedua. Lihat di satu stanza dengan stanza yang lain dipisahkan oleh baris yang kosong. Terus ini jenis stanzanya quatrain. Kenapa quatrain? Karena terdiri dari 4 baris, satu bait atau satu stanzanya terdiri dari 4 baris. Lalu ada skemanya AABB untuk each stanza. Apa sih maksudnya AABB? Jadi bunyinya yang samanya, bunyi sama pertama disebut A, terus bunyi yang sama kedua disebut B. Nanti kalau ada bunyi yang sama lagi berikutnya nanti C dan seterusnya. Ini gold sama dengan hold, jadi bukan dilihat OO-nya tapi yang samanya jadi AA. Lalu flower sama hour itu mirip jadi BB. Nah, yang di bawah juga sama, ada live dengan grief, terus ada day sama stay. Jadi seperti itu, bukan lihat ujungnya tapi yang samanya, yang sama akan jadi urutan A, berikutnya urutan B dan seterusnya. Terus this poem uses simple yet profound language to convey the transient nature of beauty and youth. Si puisi ini menggunakan bahasa yang sederhana namun dalam bentuk menyampaikan sifat sementara dari keindahan dan masa muda. Pesannya apa? The message is about the transience and impermanence of beauty and youth, when how everything beautiful and precious, like the first leaves of spring that are golden, is only temporary. By using nature as a metaphor, Frost implies that all good things in life will eventually pass, and that change and loss are unavoidable parts lives. Pesan yang disampaikan dalam puisi ini adalah tentang sifat yang sementara dan tidak abadi dari kecantikan dan masa muda, di mana segala sesuatu yang indah dan berharga seperti daun pertama musim semi yang berwarna emas hanyalah sementara. Dengan menggunakan alam sebagai metafora, Frost menyiratkan bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup pada akhirnya akan berlalu, dan bahwa perubahan dan kehilangan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Seperti itu kurang lebih analisis dari sebuah puisi, dan Anda semua juga bisa melihat dan membandingkan mana line, mana stanza, lalu juga mana yang ujung rimanya, rhyme-nya. Kita ke contoh yang kedua. The title is The Road Not Taken by Robert Frost. Isinya seperti ini. Two roads diverge in a yellow wood.
and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, took as for that the passing there had worn them really about the same, had both that morning equally lay, in lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way led on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere edge and edge hand, towards the Pertina wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Analisis dari puisi The Road Not Taken by Robert Frost. Judulnya atau titlenya The Road Not Taken suggests at the time of choice of consequence. Structure-nya the poem consists of 4 stanza, terdiri dari 4 stanza with a rhyme same A B A B. Coba kita lihat. Rhyme-nya A B, yang samanya ada wood, stood. Nah, lalu ada boat, cold, lalu ada undergrowth. Oke. A B A B. Oke, A B. Lalu imaginary-nya the yellow wood, diverging roads, and undergrowth evoke a vivid setting. Imaginary-nya atau imajinya hutan kuning, jalan bercabang, dan semak-semak membawa kesan setting yang hidup. Nah, lalu ada metafornya the 2 roads symbolize choice in life with one being less traveled. Metafornya 2 jalan melambangkan pilihan dalam hidup dengan salah satunya kurang ditempuh. Lalu tone-nya reflective and contemplative with a sense of regret and longing for what could have been. Tone-nya atau rasanya reflektif dan kontemplatif dengan rasa penyesalan dan kerinduan akan apa yang mungkin terjadi. Theme: the poem explores themes of decisions making individual and the unknown future. Puisi ini menjelajahi tema pengambilan keputusan individualitas dan masa depan yang tidak diketahui. The poem is often interpreted as a metaphor for life's choice and the unpredictable outcomes that result from them. The speaker's decisions to take the road less traveled by is celebrated as a symbol of individualism and bravery, yet the final line suggests a lingering uncertainty about whether it really made significant difference. Puisi ini sering diinterpretasikan sebagai metafora untuk pilihan dalam hidup dan hasil yang tidak terduga yang timbul dari pilihan tersebut. Keputusan pembicara untuk mengambil jalan kurang ditempuh dipuji sebagai simbol individualisme dan keberanian, namun baris terakhir menunjukkan ketidakpastian yang berlanjut tentang apakah itu benar-benar membuat perbedaan yang signifikan. Now we move to writing poem. Steps to write a poem. Source: The Poetry Handbook by Mary Oliver. Kita akan ke menulis puisi, langkah-langkah menulis puisi, sumbernya dari Mark Oliver. The first, find inspiration. Look inspiration, experiences, emotion, or in other poems. Temukan inspirasi dari pengalaman, cari inspirasi dan pengalaman pengalaman emosi atau puisi-puisi dari karya orang lain. Number 2, choose a theme or topic. Decide the central idea or message you want your poem to convey. Pilih tema atau topik, tentukan ide sentral atau pesan yang ingin Anda sampaikan dalam puisi Anda. The third, select a form of structures. Choose a poetic form or structure that suits your theme and style, such as free verse, sonnet, or haiku. Pilih bentuk atau strukturnya mau yang seperti apa, contohnya misal pastikan sesuaikan dengan tema dan gaya Anda, seperti misal apakah Anda menulis puisi bebas, sonnet, atau haiku. Number 4, draft your poem. Start writing your poem focusing on imaginary language and rhythm. Don't worry about perfections in the first draft, you can always revise later. Tulis puisi Anda. Tulislah
puisi Anda, fokus pada imajinasi bahasa Anda dan ritmenya. Jangan khawatir tentang kesempurnaan dalam draft pertama, karena Anda akan selalu bisa merevisinya nanti setelah selesai. Number 5, revise and edit. Review your poem carefully, making change to improve clarity, flow, and impact. Pay attention to word choice, line breaks, and overall structures. Nomor 5 ini, revise dan edit. Tinjau puisi Anda dengan hati-hati, lakukan perubahan untuk meningkatkan kejelasan aliran dan dampaknya. Perhatikan pilihan kata, pemisahan baris, dan struktur keseluruhan. Number 6, seek feedback. Share your poem with trusted friends, family members, or writing groups to get feedback and suggestion for improvement. Cari umpan balik, bagikan puisi Anda dengan teman, keluarga, atau kelompok menulis yang dipercaya untuk mendapatkan umpan balik dan saran untuk perbaikan. Jadi pilih-pilih juga ya, minta umpan baliknya ke siapa. Number 7, finalize your poem. Make any final revision based on feedback and your own preferences, and then consider your poem complete. Selesaikan puisi Anda, lakukan revisi terakhir berdasarkan umpan balik dan preferensi Anda sendiri. Tetap pakai gaya Anda sendiri. Kemudian pertimbangkan puisi Anda selesai. Sekarang ada brief tips for writing poem. Ada tips untuk menulis puisi dari The Poetry Home Repair Manual Practical Advice for Beginning Poets by Ted Kosar. Ted Kosar menulis dalam bukunya tips-tipsnya, yaitu the first, read widely, immerse yourself in a variety of poem styles and voices to expand your understanding and inspirations. Baca secara luas, terimalah diri Anda dalam berbagai gaya puisi dan suara untuk memperluas pemahaman dan inspirasi Anda. Semakin banyak baca, nanti akan semakin luas kosakatanya juga. Number 2, write regularly. Cultivate a habit of writing it consistently, even if just a few lines each day. Tulis secara rutin, budayakan kebiasaan menulis secara konsisten, bahkan jika hanya beberapa baris setiap hari. Number 3, experiment with form. Don't be afraid to try different poetic forms and structures to find what resonates with you. Eksperimen dengan bentuk, jangan takut untuk mencoba berbagai bentuk dan struktur puisi untuk menemukan gaya apa resonans dengan Anda. Maksudnya ini apakah haiku, apakah free verse, naratif, dan seterusnya. Number 4, use vivid imaginary. Paint pictures with words by incorporating sensory detail and vivid descriptions. Nomor 4 ini, gunakan imaji yang hidup. Gambarkan gambar dengan kata-kata dengan memasukkan detail sensorik dan deskripsi yang hidup. Number 5, edit ruthlessly. Revise your poem with a critical eye, cutting unnecessary words and refining your language. Nomor 5 ini, revisi puisi Anda dengan mata kritis, memotong kata-kata yang tidak perlu dan menyempurnakan bahasa Anda. Nomor 6, seek feedback. Share your poems with trusted friends or writing groups to gain valuable perspectives and suggestions. Cari umpan balik, bagikan puisi Anda dengan teman terpercaya atau kelompok menulis untuk mendapatkan pandangan berharga dan saran. Embrace vulnerability. Don't shy away from expressing your emotion and personal experience in your poetry. Terimalah kerentanan, maksudnya jangan malu untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi Anda dalam puisi Anda. The last one, find your voice. Develop your unique voice and style by writing authentically from your own perspective. Temukan suara Anda, kembangkan suara dan gaya unik Anda dengan menulis dengan otentik dari sudut pandang Anda sendiri. Mudah-mudahan dengan tips menulis puisi ini dapat membantu Anda semua. Sekarang waktunya diskusi. Do you have any question or anything you'd like to discuss? Ada yang mau ditanyakan untuk hal-hal yang mungkin kurang paham atau ada yang ingin Anda diskusikan? Silahkan komunikasikan dan kita pecahkan bersama. Setelah ini akan ada latihan. Ada beberapa latihan, bentuk latihan. Pertama ini ada latihan bentuknya membandingkan dua puisi lalu dianalisis. Puisi pertama Western Symphony by Robert Frost, keduanya The Eagle by Alfred Lord Tennyson. Coba dibandingkan dari masing-masing puisi yang mana lainnya. Nomor 1, nomor 2, how many stanza are there? How many lines in each stanza? How many the name of stanza?
Number 5, identify the rhyme in each stanza. Nomor 6-nya, what figurative language uses? What is the message? Ini sama seperti yang analisis tadi, yang contoh, tapi silakan Anda terapkan ke puisi yang ada di sini. Latihan yang berikutnya adalah menjawab soal dalam bentuk pilihan ganda. Di sini sudah disediakan 4 soal pilihan ganda, coba dipilih mana yang sesuai. Misalnya nomor 1, identify the correct characteristic of a haiku. Haiku itu karakteristiknya apa aja? Number 2, which of the following best defines a stanza in a poetry? Stanza itu penjelasannya seperti apa? Number 3, where can you find the following example? The city at night look like a sea twinkling stars. Kalimat the city at night look like a sea of twinkling stars itu termasuk jenis apa? Number 4, which statement is true about a ballad? Ballad itu dari pilihan yang di bawah, yang paling sesuainya yang mana? Di latihan kedua, Anda akan praktek membuat puisi di kelompok. Nanti akan ada draft membuat puisinya. Lalu setelah itu puisinya direvisi oleh temannya, lalu dikasih feedback juga oleh Miss. Setelah itu baru Anda buat dalam digital poster. Dilihat ada beberapa persyaratannya, harus ada apa saja, requirement-nya harus ada apa saja di dalam poster tersebut, dibaca baik-baik sesuai instruksi. Ada assessment kriterianya, ada task step-nya sudah disediakan. Lakukan dengan baik, baca dengan baik-baik, hasilkan karya yang terbaik dari kelompok Anda. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung, di akhir pembelajaran. Kita akan simpulkan bersama dari apa yang sudah kita pelajari. Ini in the world of poetry, we embark on a journey to explore the beauty and intricacies of poetic expression. Through various lessons, we gain valuable insight into the purpose of poetry, understanding the distinction between poem, poetry, and poet, and delivering into the nuances of language features and figurative language. Dalam the world of poetry, kita memulai perjalanan untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas ekspresi puisi. Melalui berbagai perjalanan, kita memperoleh wawasan berharga tentang tujuan puisi, memahami perbedaan antara poem, poetry, dan poet, serta menggali nuansa fitur bahasa dan bahasa kiasan. We learn to analyze poem with precision, comparing and contrasting different works to uncover their themes and message. Additionally, we were equipped with practical steps and helpful tips of crafting of our own poetry, aided by memorable abbreviations such as Lisan Remeh for understanding the generic structure of poems, Cute Cookie Soso for identifying stanza types, Flash Heaven for recognizing poetry genres, and Sampah for decoding figurative language. Oke, kita belajar menganalisis puisi dengan ketepatan, membandingkan dan kontras karya-karya berbeda untuk mengungkapkan tema dan pesan mereka. Selain itu, kita dilengkapi dengan langkah-langkah praktis dan tips berguna untuk menyusun puisi kita sendiri, dibantu oleh singkatan yang mudah diingat seperti Lisan Remeh untuk memahami struktur generik puisi, Cute Cookie Soso untuk mengidentifikasi jenis stanza, Flash Heaven untuk mengenali genre puisi, dan Sampah untuk mendeskripsikan bahasa kiasan. Moreover, we engage a hands-on activities including group poetry writing sessions and creating digital poster and showcase or poetic creations through practice exercise, both essay and multiple choice. We honed our skills in poetry composition and analysis. Selain itu, kita terlibat dalam kegiatan praktis termasuk sesi menulis puisi kelompok dan membuat poster digital untuk menampilkan karya puisi kita. Melalui latihan praktik, baik esai maupun pilihan ganda, kita mempertajam keterampilan dalam komposisi dan analisis puisi. In conclusion, the world of poetry has enriched our understanding of this art form, empowering us to appreciate, analyze, and create poetry with confidence. Poetry is not merely form expression, it is a timeless art that reflects the depth and diversity of human experiences. Dengan demikian, The World of Poetry telah memperkaya pemahaman kita tentang seni ini, memberdayakan kita untuk menghargai, menganalisis, dan menciptakan puisi dengan percaya diri.
Puisi bukan hanya sekedar bentuk ekspresi, ini adalah seni yang abadi yang mencerminkan kedalaman dan keragaman pengalaman manusia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak, disimak baik-baik pembelajaran materi puisi ini, materi seni berpuisi. Semoga dapat membantu Anda semua dalam memahami materi berpuisi. Well done, thank you. See you again on our next video, and then I hope you enjoy learning with me, get a lot of knowledge. Yang paling sederhana adalah semoga apa yang saya lakukan, yang Miss lakukan dapat bermanfaat buat Anda semua. Itu saja, sampai bertemu di video berikutnya dengan pembelajaran yang lebih menarik, dengan tips-tips yang lebih menarik untuk Anda mudah menghafal sesuatu. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.